tiba-tiba aku dapat informasi dari notarisku. Jadi kan aku ada thank you Kadit. Ada notaris yayasan kita. Itu kebetulan kita kenal juga dekat guys. Nah, dia menginformasikan bahwa ada seseorang yang menanyakan terkait data diriku, data pribadiku, dan orang ini yang menanyakan itu adalah salah satu orang yang aku laporkan gitu. Nah, lucunya orang ini tuh udah sempet minta maaf gitu loh. Dia udah minta maaf, terus dia memintalah adanya perdamaian katanya gitu. Tapi kok tiba-tiba jadi kayak gitu loh. Maksudnya yang nggak tahu ini kenapa, tapi kok eh, mencari celah kesalahan orang lain gitu. Ini kita, ya oke. Kayaknya nge-lag deh di Mas Gir. Oh, ngelag ya teh. Halo, halo. Mas, Iya teh. Sorry sorry. Wifi-nya nih. aku sambil makeup ya. Ya Iya, iya. ceritain dong Mas gimana? Kamu cerita itu ya apa? Eh, Ada orang yang menghubungi notaris dan orang-orang terdekatku. iya. Jadi itu disayangkan banget ya gitu ya. Padahal setahu aku gitu kan dari Bang Densu, dari Bang Pablo maupun dari Jenderal Ricky ya, itu kan beliau sudah didatangi oleh yang bersangkutan. Ya Eh, udah mau kan tolong ya iya, Mas. iya, artinya kan yang bersangkutan itu harusnya menghargai pihak-pihak yang didatangi itu ya gitu kan, apalagi Bang Densu, Bang Pablo dan apalagi Jenderal Ricky gitu ya. Kemudian di balik layar kok masih bisa yang bersangkutan masih surfing gitu ya, surfing mencari-cari celah lagi ataukah mau mencari delik untuk LP tandingan gitu kan, yang kemudian ya sangat-sangat kita sayangkan ya teh ya, ternyata beliau seperti itu padahal baik ke Bang Pablo, Bang Densu, ke Jenderal Ricky juga itu sudah kita coba agendakan mungkin sebenarnya di minggu depan gitu ya, setelah Teteh pulang dari Cina, Shanghai. Cina, Shanghai. Nanti Teteh di Shanghai ketemu AL kayaknya tuh, dia udah duluan hari ini ke Ke sana. Shanghai. Nggak tahu dia di kota mana ya. Terus Ya jadi beliau ini kalau memang menghormati atau menghargai pihak-pihak yang memang didatangi itu sebaiknya kan nggak melakukan hal-hal itu ya, dan akhirnya sekarang ketahuan gitu kan. Ya kita belum tahu seperti apa, nanti mungkin aku coba analisa lagi gitu kan, seperti apa. Tapi memang seperti yang kegiatan sudah kemarin ya teh ke LPSK ya. Em, itu mungkin dari LPSK kan juga sudah memberikan saran. Sementara proses pengaduannya atau permohonannya itu memang Teteh diminta kurangi untuk tampil di media gitu. Nah, kecuali untuk pekerjaannya di medsos ya, atau mungkin komal pribadi seperti ini gitu ya, yang tidak membahas materi perkara lebih lanjut gitu. ya, Jadi em, ya mungkin apa ya, yang ya fanbase teteh atau followers dan lain-lain juga tolong kurangi, stop untuk menanyakan hal-hal itu karena ini sudah berjalan, sudah naik ke proses hukum dan sudah ada pengajuan perlindungan hukum ke lembaga negara juga, jadi memang sebaiknya ya pembahasan di ruang publik tentang hal itu dikurangi, ada baiknya seperti itu.
Oke, Irjen Polri ya Mas ya, terkait Iya. apa adanya permintaan maaf yang dilakukan oleh si orang tersebut gitu. Nah, tapi yang saya bingung kok ada telepon dari apa notaris saya terkait dia mencari data pribadi saya yang notabene itu jelas tidak boleh dilakukan ya Mas, karena kan data pribadi dilindungi. Iya kan itu nggak boleh didapatkan secara melawan hukum gitu ya. Artinya memang hanya pihak-pihak yang berhak aja termasuk notaris saat pendirian akte perusahaan yayasan gitu kan. Terus misalkan hotel atau tiket pesawat dan itu kan pihak-pihak korporasi itu mereka juga nggak boleh sebarkan gitu. Mereka hanya melihat data pribadi itu untuk melakukan verifikasi gitu ya. Jadi ya sebaiknya hati-hatilah dalam menggunakan atau mengakses data pribadi seseorang tanpa izin gitu ya gitu. Itu aja sih teh. Jadi bank yang bersangkutan gitu ya. Sebaiknya kalau memang memberi itikat baik lah, totalitas gitu ya, bukan di depan di permukaan aja. Dan juga hargailah orang-orang yang bersangkutan datangi itu kan orang-orang besar semua, orang-orang hebat gitu ya. Bang Densu, Bang Pablo, Pak Jenderal. Ya janganlah kemudian di depan beliau-beliau ini seolah-olah minta ampun, minta dibantu untuk Maaf, segala macem ya minta nggak Mas. maaf, minta ampun, tidak berdaya dan lain-lain gitu. Ada Tapi yang punya di balik keluarga. beliau-beliau, Kan dia ada memberikan statement juga, saya masih punya keluarga, punya istri, punya anak yang harus saya biayai katanya gitu. Lah, sebelum kamu mengucapkan kata-kata fitnahan itu kamu nggak mikir saya juga punya keluarga dan saya perempuan. iya, dan semua orang kita punya keluarga masing-masing kan. Kata-kata itu udah terlanjur di, iya, kepleset. Terlanjur diucapkan di depan publik gitu ya. Sehingga kata-kata yang sudah terlanjur keluar dari seseorang itu tidak dapat ditarik lagi kan, sifatnya seperti itu. Makanya hati-hati dalam berbicara. Gitu. Apalagi hal-hal yang dua hal sih ya yang aku coba garis bawahi, yaitu dalam ranah atau ruang lingkup pencemaran nama baik itu kan ada dua hal lah yang kira-kira sebaiknya jangan dilakukan ya. Yang pertama, jangan mencaci maki seseorang dengan kata-kata kebun binatang dan sebagainya. Yang kedua, jangan juga menyebutkan fitnah yang kita sendiri belum tahu kebenarannya atau katanya dan lain-lain. Jadi pastikan aja untuk bijak dalam berstatement di sosial media gitu ya. Apalagi beliau itu kan saat itu dalam posisi preskon ya kalau nggak salah ya, banyak live dari wartawan dan lain-lain. Itu sangat-sangat kita sayangkan banget. Jadi mungkin untuk kedepannya kita review lagi gitu ya Teh, review dulu apakah bagaimana. Mungkin itu dengan haknya, dia tidak melawan hukum, dia meminta itu. Ya itulah yang jadi salah satu jadi catatan kita. Apalagi kita juga itu tadi dari apa ya, Bang Densu, Bang Pablo juga sudah menceritakan niat baik yang bersangkutan, seolah-olah semua runtuh kan gitu. Iya, betul. Gitu, dan seolah-olah kok malah kita jadi tambah kesel kok Bang Densu, Bang Pablo dibohongin sama beliau kan gitu. Iya, dan Padahal beliau, ya niat baiknya dia tuh ditangkap dengan tulus tuh sama Bang Densu sama Bang Pablo. betul. Gitu Teh. Jadi kalau misalnya orang yang ngintip Mas, mau ngomong apa tuh Mas? Orang yang ngintip Di live ya kembali lagi kita berpatokan bahwa Allah aja maha penerima taubat gitu ya, maha pengampun gitu kan. Ih, jangan ikut-ikutan kayak dia juga. Dia ngomong kayak gitu untuk ambil simpati masyarakat kemarin.
Iya, 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 kan kita sesama saudara Muslim bolehlah kita bicara seperti itu. Tapi dalam hati manusia itu bahkan ya yang Maha Kuasa pun nggak ikut campur sebelum yang bersangkutan itu betul-betul memaafkan dengan ikhlas. Gitu. Jadi ketika berhubungan komunikasi dengan sesama manusia ya tolonglah kasih lihat sedikit respect gitu ya, bahwa manusia itu ada hatinya yang nggak bisa sembarangan dilukai gitu kan. Jadi kedepannya ya karena satu dan lain hal ya tunjukkan aja lah, laki-laki tuh kalau kata apa ya, bapakku, almarhum bapakku lah ya, laki-laki tuh ucapannya, pikirannya sama tindakannya harus sejalan, harus satu komando gitu ya. Jangan dia ucapannya mau minta maaf, pikirannya masih mencari-cari delik, tindakannya pun di luar dugaan gitu kan. Nah itu yang kita jadi bingung nih, maunya apa kan gitu. Yang mau dipercaya apanya, ucapannya atau tindakannya kan gitu. Sedangkan yang jadi masalah ini kemarin akibat ucapannya tuh gitu. Jadi kalau memang ingin perbaikanlah dengan total, tunjukkanlah. Jangan juga kalau bahasa peribahasa Jawa tuh ojo ke susu ya, jangan buru-buru juga.